Suap hakim dalam vonis lepas kasus korupsi bahan baku minyak goreng kian mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Seakan tak ada henti, kasus kekerasan seksual di ruang publik hingga institusi pendidikan terus bermunculan. Tak hanya jadi garda terdepan padamkan kebakaran, petugas damkar kini kerap menanggapi dan menjadi solusi sejumlah aduan unik masyarakat. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia punya potensi karbon biru yang sangat besar, yang sayangnya terancam berbagai aktivitas manusia. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita langsung ke sorotan pertama, saudara. Kasus suap vonis lepas, korupsi ekspor bahan baku minyak goreng yang menjerat 4 hakim, kembali mencoreng wajah hukum tanah air. Ex-hakim MK pun meminta Presiden Prabowo turun tangan, mendorong perubahan dan pengawasan kinerja hakim. Kalau kita jumlahkan saksinya sudah 17, 8 orang jadi tersangka. Skandal suap hakim perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng kian mencoreng wajah penegakan hukum. 4 hakim jadi tersangka suap vonis lepas 3 terdakwa korporasi pada kasus ekspor sawit di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus berawal dari perkara tahun 2022 lalu, di mana jaksa penuntut umum menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti dalam jumlah besar kepada 3 korporasi terdakwa korupsi ekspor sawit. Terdakwa Permata Hijau Group sebesar 900 miliar rupiah lebih, 11 triliun rupiah lebih kepada Wilmar Group, dan 4,8 triliun rupiah untuk Musim Mas Group. Jaksa menyebut 3 terdakwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusannya, 3 hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kala itu menyatakan perbuatan ketiga perusahaan bukanlah tindak pidana sehingga divonis lepas atau onslak. Namun, vonis lepas hakim pada 19 Maret 2024 silam diduga tak cuma-cuma. 3 hakim dalam persidangan itu, yakni Hakim Ketua Juyamto, serta Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom, diduga menerima suap miliaran rupiah. Suap berasal dari 2 pengacara Wilmar Group yang juga ditetapkan jadi tersangka, Marcella Santoso dan Arianto. Perantaranya, yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kala itu, Muhammad Arif Nurianta, bersama orang kepercayaannya, Wahyu Gunawan, yang menjabat panitera. Teranyar, Kepala Tim Hukum PT Wilmar Group Muhammad Syafi'i jadi tersangka yang menyediakan uang suap senilai 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih memastikan total nilai suap kasus ini, termasuk nilai sejumlah barang bukti kendaraan mewah yang disita dari para tersangka. Dari sejumlah penggeledahan, penyidik Kejagung menyita sejumlah uang tunai pecahan rupiah dan uang pecahan asing. Kejagung pun merampas 7 mobil berharga fantastis, diantaranya 1 unit Ferrari Spider, Nissan GT-R Nismo, hingga Mercedes-Benz AMG. Serta sejumlah sepeda dan sepeda motor mewah, mulai dari merek Norton, Triumph, hingga Harley Davidson. Sesuai dengan persangkaannya kan juga menerima 60 miliar, itu bagaimana alirannya, nah apakah memang benar diterima 60 atau tidak, nah kalau benar diterima 60 itu kemana ya, nah itu keterangan dari para tersangka ini sangat dibutuhkan ya, untuk memastikan aliran. Nah itu yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa 3 orang kan sudah ditambahkan 4 karena kan ada fee yang diberikan ya kan. Nah ya kalau mereka sudah dapat aman bagaimana kalau dia terima 60. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun menilai kasus suap hakim kasus korupsi ekspor sawit adalah bukti dunia peradilan di Indonesia berada dalam situasi buruk. Ya kalau melihat seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Di mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Oleh sebab itu saya terus terang tidak tahu lagi ya
untuk mengatakan harus direformasi, ini kan sudah produk reformasi. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbialah Ilyas pun mengkritisi peran Komisi Yudisial yang tidak maksimal dalam pengawasan hingga kasus suap hakim terus berulang. Korupsi yang dilakukan oleh hakim, suap yang dilakukan oleh hakim. Nah, memang di negara kita ini akan terus terulang seperti ini. Karena memang pengawasan hakim ini menurut saya sangat kurang. Salah satu contoh misalnya KY. KY hari ini tidak diberikan wewenang yang secara maksimal. Misalnya, salah satu contoh di KPK. Saya selalu mengatakan di setiap rapat dengan KPK, di waktu RDP dengan KPK, KPK perlu adanya pencegahan. Nah ini KY, hari ini KY tidak melakukan hal pencegahan. Bagaimana? Karena tidak diberikan wewenang yang maksimal. Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 Marwara Siahaan berpendapat Presiden harus turun tangan mendorong perubahan serta pengawasan kinerja hakim. Sebagai kepala negara juga dia memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan itu. Oleh karena itu, jikalau Mahkamah Agung lambat, Ketua Mahkamah Agung tidak memiliki visi tersendiri tentang ini, Presiden sebenarnya memiliki prerogatif di dalam mengeluarkan Perpu untuk menciptakan atau mengkonsolidasikan kewenangan-kewenangan yang sudah ada di Undang-Undang Dasar dan mengefektifkan itu serta menciptakan pula proses-proses baru yang seturut dengan semangat di dalam reformasi. Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan yang syarat nilai kejujuran. Namun ironis, saat sang wakil justru menjual murah integritas di ruang pengadilan, kemana lagi publik menyandarkan harapan akan keadilan?